Puji Tuhan. Yesus kuatku kembali memberkati kita hari ini dengan berkat yang istimewa tentunya. Berkat yang berasal dari Tuhan buat mereka yang setia mengikuti program ini dan taat melakukan kebenaran firman Allah di hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan kita pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami masih boleh lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami mengerti, memahami. Terlebih itu kami melakukan, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami memelihara terus kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24, berkata demikian. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam perikop ini berbicara tentang ada orang-orang di akhir zaman ini yang akan meninggalkan Tuhan. Yang akan tersesat. Yang akan anti dengan Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, saat ini yang perlu kita renungkan di hari ini, tetap, tinggal, tetap. Di sini di bagian yang pertama di ayat pokok kita di sini dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa maksud Yohanes berkata demikian? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di ayat yang ke-14 di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di hari yang pertama, di bulan yang keempat ini, biarlah kita tetap tinggal tetap dalam pengajaran yang benar di dalam Tuhan. Karena saya katakan tadi, ada orang-orang yang akan anti dengan pengenalan kita yang saat ini, yaitu pengenalan kita yang benar, yaitu di dalam satu nama yang ajaib dan penuh kuasa ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di bulan Paskah ini. Kita mengingat kembali bahwa kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini. Kita boleh melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk beroleh hidup yang kekal, hanya kita tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tetap tinggal tetap. Ya. Jaga iman kepercayaanmu. Berbicara tentang menjaga iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada kesetiaan di dalamnya. Ada ketaatan di dalamnya, ada daya tahan bukan? Tinggal tetap di dalam nama yang ajaib dan penuh kuasa ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya, Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia untuk saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Ya, ada tertulis, seorang pun tidak ada yang benar. Hanya Yesus yang dapat menebus dosa kita umat manusia. Kita melanggar karena kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sempurna. Dia rela turun, Dia rela berkorban, mencucurkan bukan hanya air mata tetapi darah. Pengorbanannya sempurna untuk kita. Oleh sebab itu hargai, tinggal di dalam Tuhan. Terus ada di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam
Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada jalan lain, tidak ada Tuhan lain yang dapat memberikan kehidupan yang kekal selain Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu tetap tinggal tetap. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita seringkali mendengarkan sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah ini bukan hanya menjadi slogan dalam kehidupan kita, tetapi ini bicara pengenalan yang benar kita di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam nama, di atas segala nama inilah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ketika kita tetap tinggal tetap, kita sulit untuk tersesat. Orang-orang di luar sana banyak sekali menawarkan hal-hal yang bagi daging ini senang. Dosa ini seringkali ada di dalam diri kita pribadi. Kita hanya dapat menangkal dengan tetap tinggal tetap. Tidak ada tempat lain yang dapat kita tinggal selain di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan 7, di situ dikatakan, "Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja." Juga di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Bukankah itu tugas kita di muka bumi ini, untuk berbuah apa yang kita sudah dapat? Ya, khususnya pengenalan yang benar akan Tuhan lewat karya salib yang tidak dapat dilakukan orang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hargai. Kita sungguh-sungguh, karena orang-orang yang tidak sungguh-sungguhlah yang akan anti dengan Kristus. Ya. Oleh sebab itu sering kita mendengar anti Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak tinggal tetap di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tetap tinggal tetap. 1 Korintus 15 di sana dikatakan, "Hendaklah janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Seringkali circle kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar dapat kamu pengaruhi lewat pengenalan yang benar, yaitu pengenalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena inilah yang akan membuat Anda hidup, tinggal dalam kerajaan yang kekal itu. Tetap tinggal tetap. Inilah renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu, karena tidak ada tempat yang lain, tidak ada pengenalan yang lain selain Engkau Yesuslah yang benar. Kami bersyukur buat firman yang datang bagi kami. Biar kami boleh melakukan, kami berpegang teguh terus hanya di dalam kekuatan Tuhan sajalah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengerti, memahami, meteraikan firman Allah di setiap hati pikiran kami. Berdoa untuk renungan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.